Merah Putih selanjutnya. Nah, ini yang sangat historikal di negeri kita. Tanpa adanya alat ini, kita tidak bisa untuk menghormati salah satu lambang negara kita, yaitu bendera merah putih. Ini, teman-teman. Ini mesinnya. Ini bisa lihat, teman-teman. Ya Pak ya, inilah mesin jahit yang dulu digunakan untuk menjahit Pak ya, bendera kita, Sang Saka Merah Putih. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Camkoha. 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 Masuk Pak Eko. Oke, selamat siang teman-teman. Pada hari ini kita lanjutkan pelesiran kita, yaitu ke rumah Ibu Fatmawati yang ada di Kota Bengkulu ini. Mari langsung kita masuk ke dalam ruangan. Tapi ingat, kita harus mematuhi protokol yang ada dari pemerintah, yaitu selalu mencuci tangan dan membawa hand sanitizer, dan tentunya menggunakan masker. Mari kita langsung masuk ke rumah Ibu Fatmawati. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam, yaitu ruangan rumah Ibu Fatmawati, dan kita akan dikomandoi oleh Bapak Marwan, salah satu yang pengawas sekaligus penjaga di rumah Ibu Fatmawati ini. Jadi Pak Marwan ini nanti akan memandu kita dalam kegiatan yaitu pelesiran kita mengenai tentang kulturalistik budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Mari kita saksikan di video ini. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada bapak dari Bu Fatmawati dan ibunya. Ini Bu Fatmawatinya, ini orang tuanya, ini adalah bapaknya, dan ini ibunya. Ini Bu Fatmawati kita, the ladies first of Indonesian Republic. Oke. Ada yang lain Pak? Jadi teman-teman, ini adalah foto di mana Ibu Fatmawati sedang mengalungkan bunga oleh siapa? Pada Bapak itu Solihin JP. Kepada Bapak Kolonel Solihin JP, yaitu ketika siap akan berangkat ke Kongo, Afrika, dan ini di dermaga Tanjung Priok. Oke, ini bisa dilihat nih foto-fotonya. Oke, selanjutnya Pak. Hari ini Bung Karno dengan Pak Fatmawati lagi berkunjung ke Filipina. Ini Presiden Filipina poin. Oke, ini Bapak dan Bapak Soekarno dengan Ibu Fatmawati ini sedang berkunjung teman-teman di Filipina. Bertepat daerahnya yaitu Quirino di Istana Malapanang, Manila, Filipina. Bagus kan? Ini bisa lihat nih fotonya. Oke. Ini rumah pengantin Bung Karno. Oh sudah Pak. Jadi ini teman-teman bisa dilihat. Inilah foto yang kita tadi sebelumnya kita berkunjung ke rumah pengasingan Bapak Insinyur Soekarno selama di Kota Bengkulu, dan ini rumahnya. Ini yang foto aslinya. Ya, rumah sini Bung Karno
Ya, itu. ini Bung Karno. Dia bawa istri keduanya Bu Inggit. Ibu Inggit. Ya, ini istri kedua Ibu Inggit. Ini langkahnya Bu Inggit, nama katanya Juami. Ya. Nah, ini Fatmawatinya. Nah, ini ibu kita, Ini belum nikah dengan Bu. Ibu Fatmawati. Belum nikah waktu itu. Saat itu Ibu Fatmawati belum menikah dengan presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ini Ibu Fatmawati kita. Ini. Oke. Dan inilah tempat di mana kita sebelumnya kita pelesirin di sana, teman-teman. Yaitu di rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Kota Bengkulu. Ada lagi, Pak? Ini Ibu Fatmawati lagi berkunjung ke Jogja. Ya. Ini Bung Tomo. Oh, ini Bung Tomo, teman-teman. Ini kita bisa lihat. Ini salah satu tokoh nasional kita, yang dimana saat itu Bung Tomo ini merupakan salah satu pejuang 11 November, Pak ya? Oke, 11 November. Dan ini Ibu Fatmawati ini sedang berbincang-bincang dengan Bung Tomo. Jadi suatu yang luar biasa perbincangan kedua orang yang sangat berpengaruh di negeri ini, teman-teman. Ini ada Bung Tomo, salah satu pejuang di Kota Surabaya 11 November 1945. Oke. Ada lagi, Pak? Ini, Pak. Dari Bapak Semarang, Ibu Fatmawati pada dini hari 17 Agustus. Oke, ini ada surat, teman-teman, dari Bapak Sitor Situmorang ke Ibu Fatmawati, dan inilah isi suratnya. Oke, kita ikuti selanjutnya. Nah, ini yang sangat historikal di negeri kita. Tanpa adanya alat ini, kita tidak bisa untuk menghormati salah satu lambang negara kita, yaitu bendera merah putih. Ini, teman-teman. Ini mesinnya. Ini bisa lihat, teman-teman. Ya, Pak ya, inilah mesin jahit yang dulu digunakan untuk menjahit, Pak ya, bendera kita, sang saka merah putih. Jadi inilah mesinnya, teman-teman. Ini sangat bersejarah bagi bangsa kita. Tanpa adanya mesin ini, kita tidak bisa mengibarkan bendera kita di hari ulang tahun Republik kita yang pertama, yaitu tahun 1945. Dan inilah bisa dilihat, ini mesinnya, teman-teman. Sangat orisinal sekali. Oke, bisa lihat ini tulisan. Ini Ibu Fatmawati yang lainnya. Nah, ini teman-teman, Ibu Fatmawatinya sedang menjahit bendera kita. Betapa anggunnya beliau. Bisa lihat di foto yang lainnya dengan Bapak Soekarno, Pak ya. Ini ketika beliau sedang di Istana Merdeka tahun 1955. Ini. Ini ada lagi. Ini Bung Karno yang diplomasi dengan Raja Leon Tomo. Nah, ini teman-teman, pertemuan antara Bapak Insinyur Soekarno dengan istrinya, yaitu Ibu Fatmawati, ketika bertemu di salah satu acara bersama Ki Hajar Dewantara. Jadi yang kita kenal selama ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu pahlawan di bidang pendidikan kita. Jadi ini fotonya, teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali pertemuan mereka ini. Ada lagi? Ke Bangka Belitung. Oke. Anak-anak langsung ke Bangka Belitung. Jadi ini Bung Karno ketika pengasingan di Bangka Belitung, teman-teman. Tahun 1948. Bisa lihat ya. Salah satu Ibu Fatmawati ketika itu menyambut kedatangan Ibu Dr. Sun Yat-sen dari Taiwan, Pak ya. Ketika berkunjung ke Jakarta waktu itu. Nah, Ibu Sun Yat-sen. Oke. Bisa dilihat ini.
Ini salah satu keluarga dari Bung Karno dengan Ibu Fatmawati. ya dengan Ibu Fatmawati tadi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah orang tuanya Pak Bung Karno, dan ini ada orang tuanya Ibu Fatmawati. Jadi ini bisa dilihat di fotonya teman-teman. Jadi ini adalah merupakan foto bersama Bung Karno, ayah dan ibu, bapak mertua Sukemi, dan ibu mertua yaitu Ibu Ida Ayu Nyoman Rai ketika mereka berada di Jakarta. Ini salah satu peristiwa penting sejarah bangsa kita teman-teman. Ya. Benar itu Pak? Oh ini teman-teman, kita sering membaca buku sejarah, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu dikumandangkan yaitu di rumah Bung Karno ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan rumah itu bisa kita saksikan. Inilah rumahnya. Ini ketika Ibu Fatmawati sang istri dengan beliau Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, ketika sedang berada di rumah tersebut, yaitu sekarang rumah itu dulunya Jalan Pegangsaan, sekarang sudah dialihkan namanya menjadi Jalan Proklamasi. Bisa dilihat itu di daerah Jakarta. Ini tahun 1943. Jadi rumah inilah nanti saksi bisu di mana kita memproklamasikan kemerdekaan kita tahun 1945 teman-teman. Ini salah satu fotonya. Ini ketika beliau dengan istri tercinta Ibu Fatmawati. Ya. Ibu Fatmawati lagi berpidato di Ibu Fatmawati sedang berpidato, teman-teman, di masa wanita Taman Pendidikan Kencana. Nah ini Taman Pendidikan Kencana. Ini fotonya. Dan juga, oke. Jadi ini teman-teman adalah salah satu foto, yaitu kunjungan dari Presiden Amerika Serikat waktu itu, Bapak Roosevelt, yang berkunjung ke istana kita, Istana Merdeka yang ada di Jakarta, yang disambut langsung oleh ibu negara kita, yaitu Ibu Fatmawati. Ini istrinya Presiden Amerika Serikat kala itu, yaitu Nyonya Eleanor D. Roosevelt, di mana Bapak Roosevelt ini adalah salah satu Presiden Amerika Serikat kala itu, teman-teman. Oke Pak. Ini teman-teman, ketika Ibu Fatmawati sedang berkunjung ke salah satu sekolah rakyat yang ada di Jakarta, dalam rangka beliau sedang memberantas angka dalam hal yaitu buta huruf aksara. Jadi mengajarkan beliau yaitu di Taman Pendidikan tadi untuk menghilangkan buta aksara, teman-teman. Ini fotonya. Ibu Fatmawati sedang berkunjung di pameran buku, salah satu yang ada di Jakarta ini pameran. Kunjungan dari Perdana Menteri waktu itu India, Bapak Pandit Jawaharlal Nehru, Pak ya. Bapak Pandit Jawaharlal Nehru itu adalah salah satu tokoh non-blok kala itu, yaitu salah satu tokoh dulu yang namanya itu Liga Bangsa-Bangsa, sebelum menjadi nama resmi yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Bapak Pandit Jawaharlal Nehru itu adalah
Perdana Menteri yang ada di India dan melakukan kunjungannya yaitu di Indonesia Pak ya, Jakarta ini waktu Bapak Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru bertemu dengan ibu negara kita, Ibu Fatmawati. Nih fotonya teman-teman. Ini sangat sejarah historikal sekali di negeri kita. Ada yang lain teman-teman? Mari kita ikuti. Jadi ini ada Ibu Fatmawati berkunjung di salah satu panti asuhan Pak ya, yang ada di Jakarta. Ini fotonya teman-teman. Ini bersama Ibu Fatmawati bersama dengan Bapak Haji Agus Salim. Minister Muhammad Rum Pak ya. Oh ya, Muhammad Rum Rahmi Hatta. Ini ada teman-teman nih foto nih, yaitu Ibu Fatmawati yang ada di tengah, dan ini Pak Insinyur Soekarno itu berfoto bersama dengan Bapak Haji Agus Salim Pak ya. Haji Agus Salim ini yang mana Pak? Oh ini teman-teman. Ini Bapak Haji Agus Salim, di mana Bapak Haji Agus Salim ini adalah salah satu pencetus, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bertepatan tanggal 22 Juni tahun 1945, dan inilah Bapak Haji Agus Salim. Kemudian ini Nyonya Rahmi Hatta Pak ya? Ya. Ya, ini Muhammad Rum. Jadi salah satu perjanjian waktu itu ada perjanjian Rum-Royen, dan Bapak Muhammad Rum itu ini bisa dilihat, ini fotonya ketika beliau berfoto bersama dengan Bapak Insinyur Soekarno, Pak Haji Agus Salim, dan ladies first kita, Ibu Fatmawati. Ini salah satu kamar tidur dari Ibu Fatmawati Pak ya. Nah ini kamar tidur Ibu Fatmawati waktu itu teman-teman. Jadi ini sangat bernilai sejarah sekali, dan beliau adalah salah satu tokoh inspirasi wanita di Indonesia, di mana nilai kesederhanaannya beliau untuk memajukan negaranya, bangsanya, dari rumah ini, yaitu rumah Ibu Fatmawati. Mari kita lihat di sisi selanjutnya. Ada juga, teman-teman, ini adalah lukisan Ibu Fatmawati Pak ya. Nah ini beliau ketika beliau masih muda teman-teman. Iya Pak. Ini pakaiannya Pak ya. Nah ini salah satu pakaian yang pernah dipakai ibu kita, Ibu Fatmawati teman ini. Dan ini ada sejarah singkat Ibu Fatmawati Soekarno. Ini bisa dilihat. Jadi beliau adalah salah satu putri asli Bengkulu yang lahir tanggal 5 Februari 1923 Pak ya. Dan beliau adalah ibu negara pertama kita teman-teman. Dan ini ada silsilah orang tuanya, ayah, ibu, kemudian anak. Dan beliau meninggal teman-teman di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Mei 1980 setelah menunaikan ibadah umroh tahun 1980. Jadi riwayat jabatan beliau waktu itu pernah menjabat sebagai penasehat Kowani atau Kongres Wanita Indonesia. Nah inilah sejarah perjuangan beliau untuk negeri ini teman-teman. Inilah pahlawan nasional kita
salah satu yang dari Putri Bengkulu kita. Dan ini lukisan beliau, bisa dilihat. Dan ini tadi kita sudah lihat di dalam, ini adalah mesin jahit yang beliau pergunakan untuk menjahit bendera kita, Sangsaka Merah Putih, untuk dikibarkan bertepatan pada hari 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan kita. Bisa, ini lukisannya, ini ada bendera, ini beliau. Dan ini foto-foto selanjutnya. Pak Soekarno sedang berulang tahun, teman-teman. Jadi beliau mengadakan istilahnya selamatan, Pak ya, untuk makan dengan ibu negara kita, Ibu Fatmawati. Jadi dia lagi berkebun di rumahnya. Ini Ibu Fatmawati sedang berkebun di rumahnya, yaitu bertepatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tadi, teman-teman. Dan jalan itu sekarang sudah diganti dengan Jalan Proklamasi di Jakarta. Inilah tempat beliau. Beliau sedang berkebun dengan Bapak Soekarno. Anak pembantu. Dan ini anak pembantu rumah tangga mereka. Jadi mereka sedang berkebun di rumah mereka. Jadi ini bisa dilihat suasana ornamen pluralistik yang ada di rumah Ibu Fatmawati. Dan ini sedang berpidato rapat raksasa rakyat Medan di Sumatera Utara. Ini beliau. Dan ini Harian Rakyat Bengkulu, jadi terbitkan tahun 2014, Pak ya. Ini merupakan suatu harian rakyat Bengkulu. Jadi di sini diterbitkan tanggal yang ini 11 November tahun 2014. Yang sebelah sininya tanggal 12 November 2014. Dan ini melaporkan bahwasanya di harian waktu itu Ibu Fatmawati adalah salah satu tokoh nasional, pahlawan nasional dari kota Bengkulu. Ini bisa dilihat ini. Iya. Nah, ini Ibu Fatmawati. Kemudian ini rumah yang saat ini kita kunjungi, rumah Ibu Fatmawati. Dan ini salah satu pahlawan, ditetapkan pahlawan nasional juga, Pak ya, dari Bengkulu, yaitu Bapak Profesor Hazairin SH. Dan beliau diabadikan namanya, Pak ya, menjadi salah satu nama universitas swasta yang ada di Kota Bengkulu, teman-teman. Jadi universitas swasta yang ada di Kota Bengkulu yaitu Universitas Profesor Dr. Hazairin SH, dan beliau sangat berpengaruh di Kota Bengkulu ini. Dan ini foto beliau. Beliau mendapat predikat sebagai pahlawan nasional dari Bengkulu. Ini ada daftar warisan Presiden Soekarno yang ditandatangani oleh Sukmawati Soekarno. Ini adalah satu sertifikat The President Soekarno Heritage List, di mana dengan adanya ini, teman-teman, merupakan bahwasanya bangunan ini, rumah Ibu Fatmawati ini, sudah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dengan adanya sertifikat ini. Jadi ini sudah termasuk rumah ini menjadi warisan-warisan Presiden Soekarno selama ada di Kota Bengkulu ini, teman-teman. Jadi inilah pengesahan sertifikatnya.
yang ditandatangani oleh Ibu Sukmawati Soekarno dan Bapak Dr. Sri Arya Wedakarna. Oke teman-teman, seharian kita sudah melakukan pelesiran yang historikal, sejarah yang membawa nama bangsa kita ke kancah nasional, terkhusus di daerah Kota Bengkulu ini, Provinsi Bengkulu ini. Jadi kata petua dari Insinyur Soekarno yaitu berkata, wahai anak muda, jangan kalian melupakan sejarah, karena sejarah itu sangat penting teman-teman. Jadi tanpa adanya sejarah, tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya melakukan sebuah pergolakan untuk maju dan untuk merdeka, maka kita harus berjuang dengan penuh keyakinan lahir dan batin. Maka daripada itu, untuk kita, tugas kita sebagai generasi muda, jangan melupakan sejarah teman-teman. Oke, tetap berada di channel kita, Budirjo Channel, dan ikuti kegiatan kita yaitu melakukan pelesiran nilai-nilai historikal nasional yang ada di Kota Bengkulu ini, yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Tetap ikuti kegiatan kita kali ini. Tetap berada di channel kita. Salam Campoha dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.